Aku lagi chat, belum aku send, gas. Dia tiba-tiba ngechat, kamu kah R? Aku dipanggilnya R kan. Jadi orang Kalimantan, kamu kah? Gitu. Iya, kamu kah? Gas demi Allah, akhirnya aku hapus lagi chatnya, aku balas, gas demi Allah, bukan gue baru mau nanya lu. Terus nggak lama aku ngechat kayak gitu sama Gaza, tiba-tiba pintu kamar aku tuh dicakar sama kuku. Dicakar, terus aku tuh udah nggak berani kan, kayak anjir siapa yang kayak gini. Dicakar, tapi aku nggak berani nengok lewat sela-sela pintu bawah, karena di momen aku nggak siap gitu, kalau tiba-tiba aku ngeliat kaki di situ gitu. Akhirnya aku chat Gaza lagi-lagi pas aku belum kirim chatnya, dia bilang, R, ada yang cakar pintu kamar aku. Mbak, kamu udah jadi nge-groom Ansel belum jadi? Udah lama, Bu? Ini dia nggak kutuan kan? Enggak dong. Siapa tahu. Kan waktu itu kutuan dia. Tapi rambutnya cepat juga tau tumbuhnya. Ini udah nggak gundul ya yang ini? Mas, satu ya Mas ya? Nggak pakai lama. Kayak gak ada garis-garis sih. Oh iya bener. Identik ya jadinya? Tapi cocis. Coba kecil. Nah ini dia yang dicari polisi nih. Apa sih? Bawangnya mana? Nggak ada lah nyari bawang jam 8:30 malam. Mas Rizky tuh beli bawang. Disuruhnya tadi gitu sih, tapi nggak tahu kayaknya dia malah Mas ikut Rizky ronda. beli bawang. Belinya seledri. Parah, mau jadi lesain pantunku. Ya. Aduh. Ah. Kenapa nggak dimatiin sih Mas itu nyorot? Oh iya. Malah disco. Ah. Apa? Kok gatelan? Boleh dimakan nggak itu? Makan aja. Makan cuy. Siap. Tapi panas ya. Lah, mana tadi? Bercanda ini. Mentang-mentang ganteng bercanda walaupun cringe ya. Untung ganteng ya. Kalau enggak, Pegang Prit. Bentar dulu. Taruh bawah. Oh iya, Taruh oke, bawah. emang gak ada piring lagi, Mas? Ini. Oh ini kos. Kamu lihat kayak ini kayak zombie. Lah tadi kamu minta diangetin. Waduh. Sounds wrong. Udah bengek aku. Kamu fansnya pasti banyak loh, Man. Nggak ada. Alah. Kita aja Hantu ngefans loh. kali ngefans. Oh iya. Iya. Tapi beneran. Oh iya. Jadi ada sedikit cerita lah. Gila salting tapi. Apa? Intinya aku tuh jadi sempat diikuti karena kutip oleh sesosok hantu kecil wanita. Kecil tapi ya kalau dimanusiakan seumuran mungkin 9-10 tahun lah. Semuanya aku. Di bawah umur berarti? Wah, Salah ya? Serem banget kan. Bener-bener iya. Yang suka di bawah umur ya? Gitu ya. kan hantunya yang suka, berarti kan Oh, sukanya iya, yang tua-tua. Iya betul. Jadi Iya. isu. Mulai. Itu mah kita. Kamu kok pede banget taunya kalau dia suka sama kamu bukannya ingin menghantui aja. Soalnya sudah dikonfirmasi oleh pacar temen aku dari awal nih aku cerita ya. Jadi gini, Panas. jadi awalnya mungkin aku kasih background dulu kondisi perumahan aku. Oke. Jadi aku tinggal di sebuah perumahan di daerah Depok, Jawa Barat. Kalau nggak salah, aku mulai tinggal di situ tuh tahun 94. Tahun 94, tapi akhirnya pindah lagi balik ke Jakarta Barat karena mamahku pun nggak berani tinggal di situ sendirian. Karena papaku tuh kalau kerja kan pulang malam. Akhirnya pindah lagi ke daerah Jakarta Barat. Sampai akhirnya aku balik lagi ke perumahan itu kalau nggak salah aku umur 3 tahun. Jadi aku umur 1 tahun tinggal di situ, terus balik lagi pindah ke rumah kakek nenek, terus balik lagi umur 3 tahun. Jadi 2 tahunan lah aku balik. Terus emang itu perumahan tuh serem banget.
Rumahmu aja tuh Perumahan. Jadi awal mama papa aku beli rumah di situ pun dulu tuh kayak itu bekas rawa, masih tanah kosong, masih hutan belantara gitulah, alang-alang segala macam. Jadi awal-awal beli tuh kayak komplek tapi antar rumahnya tuh berjarak sekitar 10 meter, 20 meter gitu loh baru rumah-rumah lainnya. Sekarang sih udah rame ya. Jadi kalau mau masuk komplek rumahku tuh aksesnya tuh ada 2 dan dua-duanya serem. Lewat depan itu keluar tol, kalau mungkin kalian nggak tahu ya. Tapi intinya itu keluar tol Jagorawi kilometer 19. Namanya keluar tol Cimanggis lah. Mungkin kalian bisa cek di Google Map. Itu tuh memang jalanan tuh jelek, batu-batu gitu, dan memang dulu tuh tempat-tempat orang buang mayat gitu loh. Karena saking sepinya. Dan kanan kiri tuh ilalang. Even kalau hujan tuh lebih kayak sungai, bukan lebih kayak jalanan. Terus kalau lewat belakang tuh ada serem juga. Di situ tuh ada peternakan ayam besar gitu dulu. Terus depannya tuh kuburan-kuburan. Kalau cerita di komplek yang akses lewat jalan tol, itu memang tetanggaku, even papaku sendiri pun sering ngelihat hantu cewek segala macem. Terus kalau lewat belakang itu pernah ada cerita, ini cerita legenda sih pada akhirnya. Urban legend di situ. Jadi ada tuh ojek waktu itu pulang jam 2 malam. Terus intinya dia bawa motor pelan-pelannya 20-30 km per jam lah. Dia jam 2 pagi tuh disetarain sama pocong. Dengan jalan 30-40 km naik motor disetarain sama pocong gitu. Pocongnya di sampingnya tuh. Nggak di sampingnya persis, ibaratnya mungkin beda 10 meter. Tapi gini terus. Jadi kayak mau dikejar gitu. Iya, disetarain gitu loh, disetarain. Itu horornya. Makanya dulu tuh aku kalau pulang malam itu selalu mikir. Pulang nggak ya? Pulang nggak ya? Bener. Mending nginep atau main dulu kan. Terus sampai akhirnya aku tuh pernah, ini agak jumping ya. Sampai aku pernah waktu itu, padahal masih jam 9 malam, aku pulang. Oh, aku nggak pulang, aku dijemput teman aku untuk balik. Waktu itu aku udah cukup gede lah. Intinya mau pulang, dijemput temen, keluar tol itu jam 9, aku ngelihat kaki nyebrang, kaki nyeker sampai dengkul doang. Kaki, itu beneran kaki. Terus Aku lagi atasnya? nggak ada, aku cuma ngeliat dengkul sampai telapak kaki doang. Itu jalan kayak nyebrang di jalan depan mobil aku. Aku tuh sampai nyuruh temen aku ngerem. Gara-gara saking aku ngeliat itu. Posisinya di depan sama temen? Aku di belakang. Oh, di belakang. Kayaknya temen aku di tengah, di bangku belakang tapi di tengah gini. Kayak gitu. Terus pernah juga waktu itu pulang jam 3 pagi. Itu sebenarnya momen aku galau tuh pulang apa enggak. Karena jam 3 pagi, intinya aku mikir kayak, ya masa ngikutin takut nggak pulang dong gitu. Akhirnya aku gas pulang. Sampai aku di exit tol itu, akhirnya aku memutuskan buat nyalain lagu. Biar di sepanjang jalan itu mungkin setelah keluar tol itu ada sekitar 1 kilo sampai 1,5 kilo tuh kanan kiri tuh udah alang-alang. Karena di situ tuh kanan kiri sebenarnya tempat golf. Orang tempat main golf. Jadi memang udah pohon aja semua gitu. Lagunya apa waktu itu, Mas? Lupa dong. Siapa masih ingat? Pop tapi. Pop. Soalnya aku inget karena ada yang ikut siul di bangku belakang mobil aku. Pop barat, pop Indo? Pop barat. Pop barat. Pop barat. Itu di situ aku panik tuh. Itu cuman cerita sedikit-sedikit lah membicarakan seberapa angkernya perumahan aku. Maaf ya, aku kayak nggak nyimak, tapi ini perumahan yang di Depok Di atau Depok. atau di Jakarta Di Depok, Barat? di Oh, Depok. Sorry, aku nggak nyimak. Oke, lanjut. Terus mulai spesifik nih di gang rumah aku. Jadi intinya di gang rumah aku itu selalu ada penampakan yang ditampakin tuh lucunya adalah balita-balita. Sosoknya tuh kalau dari semua balita yang gambarkan ya, sosoknya tuh kayak seperti orang gila compang-camping, bajunya sobek-sobek, mukanya udah dekil hitam, rambut berantakan kusut. Bener, mukanya kayak gitu. Mukanya kayak gitu. Nggak bener. Aku bayangin kayak Atta waktu dia nge-play. Iya. Mukanya kayak gitu. Sampai akhirnya adik aku ngeliat sendiri. Jadi waktu itu aku punya adik, aku dan adik aku tuh gap umur itu 10 tahun. Jadi mungkin dia 1 tahun setengah. Sedangkan aku berarti umur berapa tuh? 11 setengah, hampir 12. Intinya adikku tuh tiba-tiba nangis. Jam 7 malam padahal Isya. Nangis, terus dia deskripsikan lah. Dia ngelihat apa, intinya dia ngelihat hantu itu. Dia bilang tapi ngelihatnya di atas pucuk tiang listrik.
bayangin dia diri tiang listrik terus kayak gini katanya. Yah, Nah, tuh deh. Ya. kayak gini dirinya sambil melotot sambil melet. Sorry banget. Kakinya satu, yang satu di dengkul. Tapi ini lucu. Nggak tahu. Udah. Kan gembel tadi kan. Iya. Joget-joget gini-gini enggak. Aku diceritain sama mama aku tuh kayak si adek aku si Basel ngelihat yang dilihat sama tetangga aku sebelumnya gitu loh. Kan udah fix itu hal yang sama dong. Karena sesama umur balita nggak mungkin dong anak balita tiba-tiba tiap sore nongkrong kita bikin cerita ini kan nggak mungkin kan. Bayi ajaib. Balita. Sampai karena aku kesel karena adek aku nangis-nangis, aku jam 10 malam tuh keluar rumah sendiri. Rumahku kan aku ke teras atas lah tingkat gitu. Aku tuh teriak ke Maling. teriak ke arah, jadi di seberang rumah aku tuh ada rumah yang terkenal angker, ada pohon mangganya. Aku keluar, aku teriak-teriak sambil nunjuk-nunjuk pohon itu kayak, nih aku masih inget nih, aku mau di, Coba bayangin, tuh ada pohon tuh. oke, oh jangan ntar ada beneran. Yang punya rumah. Jadi intinya aku sambil nunjuk gitu, woi, lu jangan berani nyamar di gua doang, lu tunjukin ke gua sekarang lu kayak gimana. Wih, kakak yang baik. Kalau lu takut, lu cemen. Lu beraninya sama anak kecil, nggak berani sama gua. Gua hitung sampai 3, lu nggak nongol, lu cemen. Tapi bocil banget sih. Iya, Kak, 11 tahun sih. nye. Udah tuh aku hitung, 1, 2, 3, mana lu, cemen lu. Udah aku pulang, balik ke kamar. Udah sampai jam 2 pagi, kamar aku tuh diketok. Jadi aku tidur di atas kan, jadi dari jendela situ, kayak gitu persis jendelanya tuh, nongolnya langsung teras atas, aku nggak pakai hordeng. Hordeng. Jadi jam 2 pagi, aku bangun gara-gara ada yang ngetok. Yang listrik. Tadi kira jam Ini 12 jendela gitu, disambil dipanggil Kiki. Imut banget. Itu nadanya kayak gitu. Terus suara anak kecil cewek manggil gue, Kiki. Tapi itu emang panggilan di umur Di segitu rumah. gitu, Mas? Aku di rumah dipanggil Kiki memang. Jadi dia tahu seintim itu sampean? Iya. Cie. Ngeri nggak sih? Namanya juga hantu, cuy. Terus aku melek, aku ngeliat anak kecil cewek, rambutnya ponian panjang, tapi nggak ada muka. Rata. Oh. Jadi Rata. putih gitu. Putih tembok gini. Abu-abu, hampir putih-putih dekil gitu lah abu-abu. Kenapa ada dekil ya sih? Iya, pengen ngomong putih tapi dekil ya. Kayak Atta, enggak. Enggak bener. Tadi tuh. Nah, aku ngeliat 2. Pas aku melek, aku ngeliat 1. Karena itu kan kalau jendela kan memang bawahnya tembok kan. Jadi aku cuma ngeliat dada sampai kepala sambil manggil Kiki. Yang 1 itu ada lagi dari pilar-pilar rumah kayak gitu. Terbang 1, pindah dari tiang 1 ke tiang 2. Jadi aku ngeliat sama cewek kecil juga. Ada 2 jadi ada 2 cewek. Terbangnya tuh kayak yang tau gak sih yang kayak kok taplak sih apa namanya baliho gitu. Oh, kok baliho apa sih? Kain rok gitu gitu kan kan Iya, maksudnya. maksudnya itu. Kenapa baliho sih? Baliho caleg. Emang menghantui sih, banyak kan. Aduh, Sama skip. Terus. Terus udah tuh di situ aku cuman kayak anjir ini nih akibat gua nantangin. Itu adalah awal mula hidup aku terus-terusan diteror. Jadi semenjak hari itu aku tuh selalu diteror. Setiap aku sendiri, karena aku umur 11-12 kan udah SMP yang idealis ya, kayak mama papa mau pergi ikut gak mau. Aku di rumah aja sendiri, udah bukan anak kecil gitu kan ngerasanya. Jadi tuh sering aku di rumah sendirian. Setiap aku di rumah sendirian, selalu dan pasti aku digodain. Diapelinnya. Dipanggil Kiki. Iya. Terus pernah juga aku lagi di rumah sendirian maghrib 6:30 tuh. Mama papaku keluar makan. Aku nggak mau. Itu tuh dari atas kamar aku sampai tangga ada orang lari. Jadi aku kan kamar papaku kan di bawah. Aku nonton TV tuh di kamar. Ada suara orang lari, deg dan aku kan udah ngebaca nih, wah arahnya ke tangga nih. Dia udah arah tangga turun, aku keluar. Kamu hadang. Bodohnya aku tungguin apa nih yang nongol. Udah ada suara lari, ini apa yang nongol. Lucunya sampai di belokan kan kalau tangga gini rata terus turun lagi. Sampai di belokan rata itu hilang. Jadi kayak suara hilang. Udah hilang. Momen padahal aku nungguin. Tapi kamu depan tangganya itu? Enggak banget. 3 meter, jarak 3 meter. Nungguin ya. Terus udah nggak nongol. Akhirnya aku memutuskan ke rumah nenek aku. Nenekku tuh cuma beda 2 rumah. Tempat tinggalnya. Sampai nunggu mama papaku pulang aku baru cerita. Aku gitu. Mama papaku tahu aku sering godain gara-gara aku nantangin itu.
Pokoknya itulah, itu cerita-cerita sedikit-sedikit teror yang sering diberikan ke aku kalau aku sendiri. Itu tapi kamu emang ketakutan Mas, yang posisi tanggal hari itu? Wah ketakutan, tapi lucunya aku ketakutan tapi mana? Gue pengen Kepo juga ya akhirnya? pengen mengkonfirmasi apa yang aku harus takutkan gitu loh. Apa yang bakal aku lihat nih, aku bener takut apa enggak? Tapi kan itu orang tuamu juga tahu kan Mas? Itu Tahu. gara-gara kamu nantang. Kamu Tahu. disuruh minta maaf nggak Mas? Enggak, lucunya adalah aku sempet ngomong justru karena saking seringnya aku digodain, aku berusaha berdamai kayak ya udahlah mah, apa aku iyain aja, aku terima gitu. Mungkin dia mau temenan gitu. Mamaku tuh ngomelin kayak nggak usah kamu ngomong kayak gitu, nggak usah kamu temenan sama hal kayak gitu. Kayak gitu. Jadi aku kayak semenjak itu tuh aku seperti ke mama aku tuh menunjukkan aku tuh nggak mau. Padahal mah aku pada akhirnya udah berdamai gitu kayak ya udah kalau lu memang mau temenan gitu. Udah sampai pernah parahnya lagi itu lagi-lagi di rumah aku sendirian. Maghrib 6:30 lagi, TV aku sendiri nyala sendiri, bukan sendiri nyala. TV rumahku tuh nyala sendiri yang di ruang tamu. Dan gilanya adalah nyalanya itu langsung close up muka kuntilanak. Hancur, berdarah mukanya. Bukan film tapi. Aku nggak tahu itu film apa bukan. Tapi itu nyala Langsung sendiri. kamu matiin nggak Mas? Aku matiin dan lucunya aku nyalain lagi, masih itu. Aku matiin. Aku berpikir kayak anjir error nih, film Indosiar kali, gitu kan mikirnya kan. Itu seling semenit 2 menit, aku nyalain lagi konfirmasi itu apa, lagi tayangan apa gitu, kenapa nongolnya itu. Aku nyalain lagi, masih kayak gitu, persis. Jadi close up, cewek kuntilanak muka berdarah sambil melotot gitu. Sambil kayak gini. Waduh. Sambil melotot miring gini kayak gitu. Udah, akhirnya aku di situ keluar, nggak berani masuk rumah. Ya aku sih pindah rumah kalau aku ya. Aku pengen pindah rumah kemana? Orang tua aku di situ. Padahal tuh rumahmu sama... Oh Iya. iya, ambil aja Pi. Ambil apa ini? Yang banyak aja sekalian. Bak 4. Oke. Tapi Mas... agak batuk aku, maaf ya teman-teman. Rokok? Aduh, kenapa nggak ngerokok Mas, maaf. Apa namanya, rumahmu yang di Depok, itu tuh rumahmu yang sampai sekarang? Beda? Orang tua aku masih tinggal situ. Masih tinggal situ? Aku udah pindah. Udah pindah. Itu yang deket sama... Depok kayaknya, bukan? Oh ya kamu, ya sorry, lupakan. Aku, Dekat mana? otakku tuh ingetnya rumahmu yang sekarang, jadi tadi. Oh. Taunya itu, Oh. yaudahlah. Dan rumahku yang sekarang itu, exit tol Cimanggis Iya kan itu, itu kan, adalah soalnya turunan. jalanan yang pernah dipakai syuting film Jalangkung. Kalau kalian inget, atau kalian nonton film Jalangkung tuh ada mereka masuk bawa mobil, terowongan cuman muat 1 mobil. Itu keluar exit tol Cimanggis. Kaget lagi dia. Itu exit tol Cimanggis dipakai syuting. Sampai mana tadi kita? Sampai ini. Tol Mana ya? Cimanggis. Enggak nonton TV terus. Oh iya, iya, TV, iya, Tapi sampai kok situ. ada suara hihihi. Nggak ada. Tapi kamu pernah consider nggak sih suara Kiki itu bukan manggil Kiki tapi Kiki. Enggak. Kiki. Soalnya Kiki. Rizky ada kan biasanya ketawa. ada nada dan ada jarak. Kiki. Jadi dia nyanyi. Kiki. Kayak gitu. Guru hantu ya, aku takut sih aku. Tapi ya aku penasaran waktu kamu pertama dipanggil dan lihat tuh pas kamu lihat kan mukanya Yang rata. mana nih? Oh, yang pertama itu. Oh, iya. Kaget. Itu Ansel. Kamu ngagetin Ansel. Perkututmu loh, Pen. Apa? Pertama ngeliat. Ini mukanya nggak Nggak ada. ada mata atau ini Nggak ada. kan. Nah, terus berarti pas kamu lihat dia tuh dia nggak yang manggil Sini apa aja. umi atau apa gitu nggak? Nggak ada mulut ya bahkan. Ih serem. Hah? Bener-bener dari poni rata hilang udah. Tembok, bener-bener kayak tembok. Bukan ya? Udah. Itu kamu habis aku sampai umur 18. Itu berarti dari aku umur 11-12an sampai umur 18. Terus aku kan kuliah ke Malaysia. Yes. Ngomong harus gitu ya, Betul. ke Malaysia. Iya. Betul. Betul. Beniul. Nah, aku pede dong kayak kan kayak gini-gini nggak bisa ngikutin lagi kan. Aku menganggap udah selesai nih teror Maksudnya nih. Udah beda benua ya. Iya, udah nggak Masih bisa sama nyebrang. sih benuanya sih, Prit. Kan masih Asia. Iya. Beda negara aja. Iya. Sorry. Nggak apa-apa. Mengecewakan ya. Sampai aku akhirnya di situ tinggal kayak di rumah susun lah ngomongnya ya. Rumah susun. Flat ya. Iya, di flat. Lucunya di flat itu lagi-lagi aku tuh merasa ada yang tidak beres. Jadi ini masuk, sebelah kanan langsung masuk dapur. Lurusan lagi tuh tempat nyuci sama tempat jemur. Itu benar-benar pojokan banget dah, gelap. Tempatnya sampah juga di situ.
Oh, homesick kali Mas. Iya. Dia homeless kan. Terus Kecewanya orang dari tadi sama kita berdua. Berfokus. aku pernah sendirian, itu tuh ada suara-suara gitu. Apa? Aku tuh nggak tahu ngerasa memang ada sesuatu di sana, tapi aku nggak berani ngelihat. Nggak berani, kalau malam bersuara gitu aku nggak berani ngebuka. Oh, jadi kalau kamu buka, kamu merem begini, dicek. Jembalin waktu. Nggak, tapi kan waktu kecil kamu malah nantangin, bukan nantangin tapi kayak yang menanti di tangga. Mungkin karena itu ya kamu jadi takut. Mungkin udah makin gede makin sadar paham kali ya. ya. Iya sih. Mhm. Jadi Kayak, penakut. ya udah gitu. Udah sampai ada momen aku harus nganterin temen aku ke bandara. Flight jam 8. Jadi harus berangkat ke bandara itu jam 5:30. Dan aku memutuskan tidak tidur tuh. Temen aku juga nggak tidur. Akhirnya temen aku tuh jam 3 mandi. Aku cuman berusaha main laptop biar nggak ketiduran. Ini aku main laptop. Ini meja, ini tembok, sini udah pintu. Gimana? Ulangin. Sini pintu, Ini sini ini pintu, sini tembok. Terus aku main laptop intinya. Oh Ya, iya, pintunya iya, sebelah iya. sana, Brit. Kiri. Sebelah kiri aku. Oh iya, oke, Sebelah oke. kiri Ini aku. aku penasaran. Tiba-tiba Aku pintu. ada sosok anak kecil, Hah? persis seperti yang aku lihat di jendela, Hah? nongol gini. Apa sih? Berarti cuma kepalanya doang kayak Kepala sama dadanya segini. nginjen tuh bahasa Indonesia apa? Iya, Ngintip. ngintip. Yang ngintip. Ngintip. Kayak gini, Iya, kayak gini nih, kayak gini nih. Dulu pergi. Lalu kamu. Kayak gitu. Kayak gitu. Tapi nggak ada suara-suara lagi. Nggak ada. Di situ aku langsung kaget. Akhirnya aku berdiri di depan kamar mandi. Temen aku lagi mandi kan. Karena aku nggak berani sendiri. Akhirnya aku berdiri di depan kamar mandi. Aku bilang, "Yuk, masih lama gak? Ntar lagi, kenapa sih digangguin lo ya?" Temen aku tuh tahu. Bisa lihat. Temen aku tuh mungkin sensitif juga. Dan dia tahu aku sering digodain. Udah, akhirnya kita pindah rumah. Pindah flat. Mm. Itu juga udah tahu lagi mau kamennya apa lagi. Itu di depan kamar mandi masih laptop juga Enggak dong. Siapa tahu bawa-bawa sambil. Kan deadline ya. Tapi kenapa nggak? Maksudnya kenapa kamu nggak milih nutup pintu aja? Loh, ngapain? Lah orang hantu di depan pintu. Lah, hantu kan bisa nembus di Iya sih, mana tapi aja. kayak masih biasanya lebih aman Tiba-tiba daripada Mbak, kamu kayak gitu. Iya, amit-amit enggak. Gitu pegang. Maksudnya daripada kamu nunggu di depan kamar mandi nih. Terus tiba-tiba si adik kecil ini datang terus pakai one on one gitu loh. Ya aku digedor paling kamar mandi teman gue. Tolong. Masuk teriak, "Wah!" Keluar. "Wah!" Lucu. Lucu. Temennya sih yang jadi kena tekanan Iya. mental tuh. Terus habis kalian pindah apa yang terjadi? Hantunya pindah juga nggak? Ya kan iya diikutin kan harusnya. Enggak. Oh enggak, oh so tau banget. Akhirnya itu aku pulang semester 1. Mm-mm. Semester 1 aku pulang dengan keadaan aku kayak anjir gue masih diikutin. Udah. Aku semester 1 pulang habis main. Aku pulang jam 10 malam. Di ujung gang, tetangga aku tuh masih nyuci mobil. Jadi aku Jam 10 kayak malam? jam 10 malam kayak Oke. oh masih ada orang, slow nggak usah takut gitu. Oh. Jadi ini rumahku, seberang itu rumah kosong, sebelahnya rumah kosong lagi, sebelahnya itu yang aku bilang rumah serem, ada pohon mangganya. Oke. Jadi memang selang serong gitu loh, arah jam 2 rumahku tuh itu. Aku tutup pintu, tutup pagar, pas aku tutup pagar, balik, lagi-lagi dipanggil. Kiki, tapi suaranya dari pohon pepaya yang sebelah Ada rumah. banyak pohon di Iya, sana. banyak pohon ya. Maklum kan desa. Iya, Pok. Oke. Terus tapi nggak nongol apanya? Aku di situ takut. Karena Karena aku udah trauma ngediliatin depan langsung. muka yang di Malaysia. Iya, udah nggak Terus? bisa tahu lagi. Iya, terus aku langsung lari, kan abis balik badan nutup pagar, balik badan mau ke pintu kan, tiba-tiba dipanggil, aku panik, aku lari ke pintu, pas aku dorong pintunya dikunci. Kekunci. Berisik dong. Dikunci sama mama aku, jadi Oh, aku bukan intinya kekunci. enggak. Oh. Jadi intinya aku nggak bisa masuk ke rumah, sedangkan jarak 5 meter di belakang aku itu ada seorang cewek Ada manggil-manggil hantu. aku. Iya, mama. Jadi saat aku kepepet, lawan dong. Ini scary movie ya ini. marah lagi. Marah, aku balik badan sambil merem tuh lucunya. Tuh kan bener. Sambil nunjuk Itu nih. kayak gini. Aku ngomong, anjing berisik lu, bacot lu, nggak usah gangguin gua lagi. Tapi ini. Hilang. Sampai kayak sekarang. Suara itu hilang dan sampai sekarang alhamdulillah hilang. Kayaknya sih si hantu ini suka sama bad boy kan. Jadi waktu Iya. kecil nantang-nantang tuh. Tapi ternyata setelah itu toxic relationship Iya. dikata-katain akhir terus kayak dia, Kayaknya. oke, move on. Kayaknya nggak Aku bisa nggak lagi bisa deh nih aku. kayak gini Heeh. gitu ya. Udah diikutin Cukup sama udah Malaysia. cut off kan. Lapar. Cut off. Lapar males aku. Tapi hantunya nggak tambah gede ya, Mas? Oh, kecil terus ya?
yang manggil aku yang aku dikata-katain itu suaranya udah lebih dewasa dari anak umur 9 tahun 10 tahun. Udah nggak cempreng ya? Udah bukan suara anak kecil, Kira-kira udah umur suara berapa? kayaknya Sepantaran. Bukan, enggak kayaknya itu kan aku kuliah ya. Kayaknya dia cewek-cewek SMA gitu deh. Nada-nada cewek SMA udah dewasa lah, udah ada dewasanya suaranya. Mungkin manja tapi gitu. ya manggilnya. Itu lebih ke kasihan sih sebenarnya kalau ngomongin. Mungkin itu juga yang bikin aku berani ngatain ya, kayak wah sebaya nih kan. Kalau anak kecil kan diayomi kan. Itu. Diayomi. Sampai aku pindah, ini hantunya beda lagi. Banyak ya hantu yang suka sama Makanya- hantu. Malaysia lagi. Di Malaysia, akhirnya aku pindah. Kan aku yang nyari rumah, jadi aku yang memang Basu. kontrak tanda tangan kontrak sama si makasih Dok. Iya, tanda tangan kontrak sama ownernya. Iya ya, orang Bekasi. Oh panas banget. Kan belum jadi. Sepanjang kamu cerita Mas di sini. Terus ini sampai mana tadi? Oh iya, aku tuh ketemu sama owner rumahnya itulah. Terus udah deal, harga cocok segala macam, tanda tangan kontrak. Sialnya nih orang baru ngasih syarat setelah tanda tangan kontrak. Dia bilang tapi gudang nggak boleh lu pakai ya. Gudang punya gue, nggak boleh lu sentuh. Aku nggak terima dong. Satu, lu nggak dari awal ngomong. Dua, gue sini kan ngerantau dengan 3 orang temen gue. Akhirnya gue bilang gue banyak barang dan gue butuh naruh koper segala macem tuh ya di gudang. Nggak mungkin gue naruh di kamar gue gitu. Oh ya udah deh, kalau gitu. Tapi syaratnya jangan sentuh barang gue sedikit pun. Oke, deal. Akhirnya itu aku sampaikan lah ke housemate aku. 2 orang itu, salah satunya si Rio itu. Yang satu lagi tuh namanya Gaza. Dia tuh orang Palestina ya. Nggak boleh gitu. orang Kenapa? ini, Nggak, apa sih? orang Samarinda. Oke. Itulah. Pokoknya dia tinggal di Sangatta. Sangatta Oh tuh ya, mungkin Sangatta. 2 jam 3 jam dari Samarinda kalau nggak salah. Sangatta tuh. Kalimantan Timur Kaltim. juga. Kaltim. Oh, udah tahu. Oke. Nah, udah selang pokoknya itu semua berjalan normal, kehidupan sebulan, 2 bulan, sampai momen aku dan housemate lainnya itu main judi. Wah, Nggak bener ini. Tapi belum online kan? Belum, offline. Ke kasino berarti. di rumah. Oh, di rumah. Aku main ini, apa sih, 31 tuh apa sih namanya? Samgong. Oh iya, 30. Samgong. 30 ya? Doang. 30. Happy birthday Mbak Noven. Main Belum. Samgong. Nggak boleh. Oh, salah. Terus. Udah jam 10 malam tuh kita selesai. Yang menang? Aku lupa. Alah. Akhirnya itu udah nggak penting karena ada kejadian yang Lebih lebih serem. mudah diingat gitu. Apa tuh? Jadi sebelum main judi itu, aku seingat aku habis Isya tuh, Isya di Malaysia tuh kalau nggak salah jam 7:30, jam 8. Sorenya itu aku ngebongkar gudang. Karena aku mau ngeprint kebutuhan visa pelajar. Aku jadi bongkar gudang, aku ngambil printer segala macam. Terus udah maghrib tuh, aku pokoknya kalau udah maghrib tuh takut jadinya ke daerah gudang. Karena aku udah berpikir, aneh nih sepertinya gitu. Udah. Terus sialnya, aku tuh ngepacknya tuh nggak bagus. Maksudnya, tuh intinya gudang tuh jadi nggak bisa ditutup lagi. Karena aku habis bongkar, jadi naruh-naruh itu aku nggak bisa padet lagi gitu loh. Langsung gitu aja. Jadi kayak karena udah maghrib kayak anjir lah udah. Intinya tuh cuma bisa nutup setengah, habis itu ketahan box printer. Udah jam 8-an itu main judi. Jam 10 selesai, jam 10 kita masuk kamar. Pas masuk kamar, jadi ada kamar mandi di luar. Tiba-tiba pintunya tuh buka tutup sendiri, cedak. Bukan, pintunya tuh tipe pintu biasa gini. Pintu biasa. Blak. Itu yang lihat duluan siapa? Nggak ada yang lihat, aku dengar. Kepo ya. Dengar, terus aku tungguin kan, suara apa sih ini? Oh, ini suara pintu. Blak. Aku sengaja buka pintu, nengok. Buka pintu kamar kan, aku lihat. Merem lagi nggak? Enggak, melek. Kebuka pintu kamar mandinya. Oh, udah. Udah, akhirnya aku tutup lagi pintu kamarku. Pas aku tutup, lagi-lagi kayak gitu, blak. Wah, ini Rio nih. Karena kan tadi aku bilang dia tuh tahu aku suka digodain dan dia memang suka nakutin aku. Oh, sengaja Iya. sekalian ya. Sengaja. Blak. Tungguin aja deh. Sampai aku nungguin, tiba-tiba aku buka, niatnya cuma biar ngegepin dia lagi buka tutup kan. Pas aku buka, nggak ada siapa-siapa juga.
Dan pintunya tuh diem juga gitu. Sampai aku chat si Rio itu, yo, lu ya? Demi Allah, gue kirain lu. Jadi Dia bilang kayak gitu. sangka-sangkaan ya. Iya, oh dia denger juga berarti. Akhirnya aku memutuskan buat chat Gaza. Gaza itu kamarnya persis di depan kamar mandi. Waduh. Aku lagi chat, belum aku send, gas. Dia tiba-tiba ngechat, kamu kah R? Aku dipanggilnya R kan. Jadi orang Kalimantan, kamu kah? Gitu. Iya, kamu kan. Gas demi Allah, akhirnya aku hapus lagi chatnya, aku balas, gas demi Allah, bukan gue baru mau nanya lu. Terus, nggak lama aku ngechat kayak gitu sama Gaza, tiba-tiba pintu kamar aku tuh dicakar. Sama kuku. Dicakar, terus aku tuh udah nggak berani kan, kayak anjir nih siapa yang kayak gini. Dicakar, tapi aku nggak berani nengok lewat sela-sela pintu bawah. Karena di momen aku nggak siap gitu, kalau tiba-tiba aku ngeliat kaki di situ gitu. Aku di Javu. Akhirnya aku chat Gaza lagi. Apa? Enggak, aku di Javu, aku bilang ke Banoven. Lanjut. Aku chat Gaza lagi. Lagi-lagi, pas aku belum kirim chatnya, dia bilang, R, ada yang cakar pintu kamar aku. Oh, berarti dicakar semua. Dia dicakar juga, Rio enggak. Intinya akhirnya, demi Allah gas, gue juga. Udah sini masuk kamar gue semua. Karena kamarku kamar master kan itu. Kamar paling gede. Tapi dia cari aman, yang suruh keluar temen-temennya. Iya, bukan, itu bukan. maksudnya. Itu maksudnya. Karena aku nggak berani buka pintu. Penjudi licik. Tapi kan emang memadai. Iya sih. Terus, udah akhirnya masuk semua. Aman lah itu, sampai kita tidur semua. Mas ada telepon. Besok, Nanti aja. Angkat dulu. nanti aja. Nanti aja. Ya. Nanti aja. Nanti aja apa? Korek. Habis itu, Ada korek? Aman, tidur. tidur seperti biasa. Malamnya, besok paginya, aku sama dia tuh bertanya-tanya. Anjir, ini apaan yang godain ya? Gue nggak tahu apa gara-gara gue ya yo. Gue tuh habis bongkar. Dan memang nggak ketutup dengan baik. Ah, iya kali lu sih, goblok sih lu segala macam. Dia intinya nyalain aku lah, itu di kampus tuh. Aku kelas sampai sore, Rio pulang. Aku mau pulang kampus, si Rio ngechat aku. Lu tahu gak? Kenapa? Si Gaza ternyata sebelum aku bongkar gudang, dia siang-siangnya tuh bongkar gudang. Terus dia penasaran, kenapa gue nggak boleh nyentuh barang yang punya rumah. Oh, dipegang sama dia. Sama dia dibongkarin gudang, terus dibukain. Ternyata isinya tuh lukisan-lukisan gitu, diselimutin kain putih. Isinya tuh gambar-gambar lukisan-lukisan yang cukup spiritual lah. Mas, spiritual. Ya ampun, pikiranmu banget. Keren. Tolong, Mas. Cukup spiritual. Terus, apa namanya? Disitulah kita kayak, anjing lu sih gas, segala macem. Tapi di situ aku sadar, kenapa pintu yang dicakar cuma aku sama Gaza? Karena Gaza habis bongkar gudang, dan aku habis bongkar gudang. Makanya aku ngerasa kayak, anjir. Mungkin karena itu gitu loh. Tapi serem banget sih, maksudnya kayak itu kalau di film-film tuh berarti kayak Ditandai. itu hal yang nggak boleh dipegang, terus nanti kalau kepegang akan dimakan, maksudnya dibunuh hantunya tuh loh. Ya, tahu lah ya. Alhamdulillah sih nggak sampai Yang megang si Gaza. Gaza ngebongkar. Dia benar-benar ngebongkar. Kalau aku kan cuma megang barang aku karena aku butuh. Kalau Gaza tuh memang dikeluarin Sengaja semua, mau lihat dia kayak apa dibuka-bukain. nih, Iya. gitu. Ngeri. Jadi kayak di dalam box gitu katanya. Dan dalam boxnya itu lukisan, dan tiap lukisan itu dikasih kain putih gitu. Di dalam lukisan. Jadi ada box, dalamnya lukisan yang diselimutin kain. Oh. Jadi sama dia tuh Dimusim diliatin, lagi. buset, kayak gitu Tapi lah. dibalikin ke tempat semula nggak? Dibalikin. Oh, dibalikin. Dibalikin. Cuma tetap aja kan seharusnya nggak Ya, boleh. kan nggak boleh perjanjiannya, udahlah. Udah sampai akhirnya sejak malam kita digangguin itu, kita selalu mendengar suara yang bermula dari gudang setiap abis maghrib. Jadi selalu. Selalu, setiap hari. Kamu nggak mau pindah gitu, Mas? Mungkin aku ngerasanya, ya aku dari umur 11 tahun udah digoda-godain kayak gitu, jadi saat Ya aku udah. sekarang udah aku umur berapa ya, 20. Terus mendengar cuman perihal suara cetak-cetak lalala kayak, ya udahlah gitu, selama lu nggak nongol gitu. Kamu lupa sama cakaran-cakaran itu. Aku lupa. Kamu berapa lama di situ, Mas? 2012 sampai aku kerja itu 2016. 4 tahun aku. Teman-temanmu tapi masih di sana? Teman-teman aku itu 2014 for good. Forgot udah. Pada akhirnya. pulang. Gaza pulang ke Kalimantan, Rio pulang ke Jogja. Aku jadi ada Suzon sini hitungannya.
Maksudnya kalau di film-film horor kan sebenarnya itu biasanya sengaja ditaruh di situ, terus pasti kan pada Biar- kepo biar tuh, gara-gara ini. diomongin gitu, jangan Fokus. dipegang. Iya. Terus malah sengaja dipegang. Kan maksudnya orang pasti kalau dibilang jangan malah kepo Iya, kan. mungkin biar nggak betah terus Mm-mm, cabut, terus cabut. gitu. Biar Tapi cepatnya tahu juga sih. nggak bisa balik. Nggak bisa balik. Ya, Heeh, mungkin. Ya, nggak mungkin. tahu Kan sih. kalau Susan gitu, tapi ya kita berprasangka baik Tapi aja. si Rio yang katanya bisa lihat hantu itu, dia nggak ngeliat bentuk apa gitu Mas? Enggak. Boleh balas chat gak sih? Wah, Bahas aja dulu. Si Rio katanya balik jadi pembalap sekarang. Oh iya. kok Dewanto? Haryanto. Dewanto. Rio Dewanto. Lupa. Seru ya tapi ya. Baksonya juga enak. Wajar dong. Makasih ya. Mamang. Mamang. Si Amang katamu. Itu sampai mana? Oh, intinya teman-teman aku tuh for good 2014 karena udah pada lulus kan. Aku sendiri yang extend di situ karena aku keterima kerja ternyata di Malaysia. Dan kantor aku itu cuman jarak 7 menit dari rumah. Oh. Itu yang membuat aku kayak udah Ya udah sini situ aja aja. lah gitu. Jadi tuh tiap malam selalu abis maghrib suara dari gudang. Terus makin malam pindah ke dapur. Jadi ini gudang, ini dapur gitu di selain tembok. Dapur. Makin malam tuh kalau kita udah pada masuk kamar, itu pindah ke ruang tamu, tempat kita main judi gitu-gitu. Semakin mendekat berarti itu. Semakin mendekat, tapi anehnya tuh nggak pernah ke lorong. Nggak pernah ke lorong kamar. Selalu berhenti di ruang tamu. Kan aku dulu jemur tuh di ruang tamu ya. Jadi ada jemuran terus bawahnya kipas, di atasnya kipas ceiling fan gitu. Kenapa kita nengok ke atas semua Aku sih? bayangkan. Udah Iya, tuh jadi tiap main malam tuh jemuran selalu ada suara-suara besi jemuran. Entah kayak kesentil lah atau kegeser kayak gitu-gitu lah. Tapi aku kayak ya udah jam lumayan lah. Apa? Gua nggak ganggu gitu. Berarti maksudnya suara-suara itu pun terdengar ketika kalian nggak di dalam kamar ya? Terdengar kalau kita udah di dalam kamar. Tok. Tok. Dia tuh baru pindah ke ruang tamu kalau kita tuh udah selesai. Jadi aku beranggapan oke, jam lu beraktivitas, ini jamnya gue istirahat. Kayak gitu. Terus kalau Rio itu pernah juga digangguin ada orang mirip. Menyerupakan. Menyerupakan. Padahal dia sendirian di rumah. Kita semua di kampus. Dia bilang, lu di ini ya? Bukannya lu kelas? Enggak, gue di kampus. Anjing, gue ngeliat lu barusan. Dia bilang kayak gitu. Dalam satu rumah berarti. Dalam satu rumah. Udah tuh kan mereka for good. Aku sendiri dan tiap hari tuh masih dengar suara itu. Sampai aku kan kesepian ya di sana ya. Maksudnya temen udah nggak ada gitu. Kerjaan aku tuh cuma pulang kantor jam 6, habis itu main PS sampai jam 12 atau jam 1, habis itu tidur, bangun pagi, udah gitu-gitu aja terus. Sampai setiap ada suara tuh udah jam 10 gitu, udah suara di dapur tuh aku pasti, iya udah sabar, gue bentar lagi masuk, gue nyelesain dulu main PS. Habis ini dulu boleh kesini. Aku tuh udah di tahap ngomong sendiri kayak seperti aku gila gitu ya. Tapi Enggak memang sih. setiap aku masuk, itu memang dia suara pindah ke apa? Ruang tamu. Ke ruang tamu. Terus kadang dulu aku masih PS3 kalau nggak salah. PS3 nyala kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak ya udahlah biasa aja. Liburan mungkin gitu. Penasaran dia. Apa nih? Sampai gongnya itu adalah aku waktu itu mau pulang ke Jakarta. Ada libur seminggu lah. Terus aku berpikir daripada gue minggu depan harus kerja di rumah, mendingan gue selesain semua di sini. Jadi aku selesain tuh editan buat seminggu. Aku nyelesain editan seminggu, itu aku ngambil flight pagi, flight pertama yang jam 8. Jadi jam 5 harus berangkat. Itu aku ngedit sampai jam 2. Jadi aku tuh ngedit tuh di Ubin. Jadi ada kasur lipat di Ubin. Aku sambil ngedit, selang semeter tuh pintu kamar aku. Oh, aku inget banget itu berarti tahun baru Cina. Malam tahun baru Cina tahun 2000. Aku tadi bilang balik 2016 ya. Imlek. Kalau nggak salah 2015. Imlek 2015. Tiba-tiba lagi-lagi suara manggil Kiki itu datang. Lagi. Udah lama padahal enggak Udah ya? lama enggak. Suara Kiki manggil-manggil lagi dengan suara persis seperti yang terakhir yang udah agak dewasa. Tapi bedanya setelah dia manggil Kiki aku kaget kan kayak anjir. Ini suara dari depan pintu. Bedanya karena aku sudah rebahan di depan pintu, aku nengok, nggak ada apa-apa. Tapi ada yang manggil aku, Kiki. Aku kayak gitu. Aku udah panik tuh, kayak anjir gue pengen kabur. Satu-satunya ya buka pintu, keluar kan. Masa kabur dari jendela, lantai 7 kan mati. Udah, aku berusaha cuman diem, tiba-tiba sepertinya dia tidak puas. Lagi-lagi dia manggil aku tapi sambil dicakar Anjir. pintu kamar aku.
Di situ aku udah drop, aku tutup laptop, aku selimutan dengan kayak udah nggak tahu mau kabur kemana, aku selimutan. Tapi tuh namanya orang ketakutan ya udah suzon aja kan, anjir jangan-jangan nih selama gue tutupan pakai selimut dia masuk ke kamar segala macam. Akhirnya aku 15 menit cuman kayak gitu bertahan. Jam 2:30 pagi aku mandi, jam 3 pagi aku cabut ke bandara. Karena aku udah saking takutnya aku nggak mau ada di rumah itu lagi. Tapi masih sempet mandi loh dia. Ya gimana? iyalah. Kamar mandinya di dalam apa Di luar? dalam. Oh ya udah. Kan master, lupa Pak. Wih, orang guys. Iya, itu sih, itu sedikit cerita pengalaman aku di Nggak sedikit juga sih Mas sebenarnya. di awal dari disukai dan menjadi diteror gitu. Tapi sampai sekarang masih ada nggak Mas? Aku alhamdulillah udah nggak pernah sih. Udah nggak pernah Setelah digangguin. yang di Malaysia itu udah nggak kiki-kiki lagi. Setelah di Malaysia. Ya itu kan sebelum pulang. Oh, selama aku balik dari Malaysia udah for good. Enggak. Ya setelah itu dengan yang terakhir sebelum. Oh udah nggak pernah. Dan lucunya aku 2019 masuk KTJ kan. Pertama kali aku ketemu Om Hao dan pertama kali aku kenal Om Hao. Om Hao pun mengiyakan. Dulu tuh kamu diikutin sama cewek. Tapi Om masih tahu alasannya karena Enggak. beneran karena waktu Enggak. itu. Enggak. Aku Om Hao cuma ngomong gitu dan aku tidak menanyakan alasannya. Jadi kayak ya udah. Ya udah. Itu sih. Tapi habis kamu pulang liburan itu, Hmm? pas balik ke flat berantakan nggak? Enggak. Sebenarnya kok dihantuin gitu kan? Coba apa? Aku jadi takut Ya ngeri ya. kalau pernah tinggal di flat.